Sayangnya mengurangi tidur, makan tidak enak, tidur pun tidak nyenyak. Tidak lain ingin membahagiakan orang tuanya dan gurunya dan ingin membahagiakan Rasulullah SAW dengan ilmunya nanti. Semua tiga-tiganya Allah berikan ridwan dan sama baginda Rasulullah SAW. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah SAW, bagi keluarganya, semat dan umatnya. Bapak sekalian, terima kasih atas kebarnya dan ibu. Acara ini bertele-tele, tapi mudah-mudahan tiap detik dan menit Allah berikan pahala kepada kita bersama. Inilah jika bapak dan ibu duduk sejam 2 jam sini, berapa sakitnya, berapa pakitnya, berapa lemesnya. Tadi di sini 1 tahun dan tahun bertahun, detik demi detik, jam demi jam. Guru-guru, ustaz-ustazah dan putra-putri bapak tidak kenal kecapean itu. Tidak ada yang maksud dan tujuan, semuanya untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Makalah mari kita dukung bersama. Tidak bisa keberhasilan ini untuk kita bersini. Ibaratnya listrik ini tidak akan terang kecuali 3 komponen. Ada mesinnya, ada talinya, ada lampunya. Salah satu saja macet, pasti tidak akan terang listrik. Mesinnya bagus dan baru, talinya ada yang putus, walaupun lampunya besar tidak akan hidup. Mesinnya bagus, talinya bagus, tapi lampunya tidak nyetrum, pasti tidak hidup. Ibaratnya mesin ala kiainya, ustadznya. Jika ustadznya ini bagus, talinya orang tuanya putus, kenapa? Yang dikirim karenanya haram, tidak halal. Biar cara yang halal, caranya halal, tapi tidak sholat, tidak ibadah, tidak doa. Ini sama dengan kawatnya putus. Atau juga mesinnya bagus, ustadznya ngajar, orang tuanya benar-benar munajat ke Allah, yang dikirim halal. Sayang lampunya ini tidak sangkut ke setumnya. Anaknya ada kemauan, malas, melanggar terus, maka inilah tidak akan setum. Fa insyaallah jika mesinnya bagus, talinya orang tuanya bagus, dan lampunya walaupun kecil tapi kena ke setumnya, dia taat ke peraturan pondok, fa insyaallah walaupun 5 watt dia akan terang menerangi keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Ini saya ibaratkan, tidak bisa ini walaupun mesin kayak apapun besarnya, tidak akan hidup lampu itu kecuali adalah dorongan dari tali atau orang tuanya. Ustaz sebagaimana apa jika orang tuanya tidak menajat kepada Rabbi, tidak berdoa? Apa kata kiainya, apa kata gurunya? Kan saya sudah pasrahkan, saya sudah kirim. Jangan diharap itu akan dapat ilmu. Seandainya alim, tidak akan manfaat ilmunya. Maka saya minta kita bersama, sama-sama takwa bermunajat kepada Allah. Yang kiainya, ya Allah, berikan ilmu yang saya berikan kepada putra-putri saya yang manfaat, menjadi kebaikan di akhirat. Orang tua, ya Allah, saya bodoh, ya Allah. Saya tak bisa menjadi putra-putri kami. Saya didirikan di pondok, ya Allah. Berikan kesehatan, keterbukaan, berikan ilmu jiranya, ilmu yang manfaat. Dan buat putra-putrinya, ya Allah, dengan munajat kepada Rabbi, ya Allah. Saya ingin membahagiakan orang tua saya, ingin membahagiakan guru-guru saya, ingin saya memberikan Rasulullah. Ya Rabbi, saya ilmu yang manfaat, yang melanjutkan perjuangan semua perjuangan Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Ini berapa beratnya, Bapak? Bagaimana Al-Quran tadi? 30 juz lah, coba kira-kira Bapak itu. Apa aja? Alhamdulillah kita hafal kulhu, termasuk saya. Ini pun hampir lupa, untung ada orang mati tahlilan 7 kali. Jika 3 orang mati berarti 3 kali tahlilan. Dia tidur pun hafal kulhunya. Seandainya ada orang mati mungkin lupa juga kulhunya. Ini 30 juz anak kita. Bapak tahu beratnya. Bagaimana dari subuh dia belajar sampai jam 10, jam 11. Itu murojaahnya, mengulang-ulang. Ini berapa puluh. Bagaimana ustaz dan ustaznya yang ngajar. Satu saja, satu anak ingin ngapalkan, ini berapa jam satu hari, kurangi tidur, capek. Kok kita belajar, hilang lipat. Tapi Al-Quran, Masya Allah. Saya sendiri tak teka. Ini mutiknya ini mana anak yang kecil, lebih ada hampir 100. Anak mata putar-putik, betul ngajukan, ditambah. Bukan satu orang. Puluhan itu. Saya biasa, saya sudah tidur, saya bangun, masih dengar suara ngajar. Apa? Ini mutiknya. Masih wajah dirinya sendiri. Masih mengambali majus. Bagaimana capeknya, Bapak? Biasanya tidak sehat, biasa jantungnya sakit. Mudah doa kita bersama, Allah memberikan kekuatan. Juga Ustaz, tadi ada Ustaz Naji. Ustaz Naji ini benar-benar contoh kepada anak-anak murid-murid yang lain dan kita bersama. Ini muldok di Dalwa. Ini sarjana. Ini setamat di Dalwa.
tapi dia berapa tahun tidak pulang ke rumah. Ini abahnya ada di sana. Orang Jepara, Jawa Tengah. Jadi jauhnya abahnya datang, Pak. Ini bukan dari Mempawah, Jawa. Kasihan kemarin mau datang wisudanya ini, dia hangus tiketnya, Pak, karena terlambat. 4 juta hilang. Allah SWT Muhammad. Beli lagi 4 juta baru sampai. Mudah Allah mengganti berlipat-lipat ganda di dunia dan akhirat dengan kesabarannya beliau itu. Ini ingin menghormati ilmu. Bagaimana dia di Bangil, Mondok Bangil tahu Bapak di Jalwa itu. Dia jika libur, tidak libur ke rumahnya. Liburnya ke Al-Jihad, ngambil tahfidz di Al-Jihad. 1 kali libur dia nyetor 10 juz. 3 tahun dia hafid. Dia di bawah lindungan, di bawah naungan, bimbingan oleh Ustaz Mansur. Yang satu guru dengan mutinya di Mojokerto. Sudah begitu, tadi Ustaz Mansur masih pulang. Mudah-mudahan beliau juga ilmunya berjalan. Kedua, sudah gini, jadi daripada Ustaz Mansur ini kepada Ustaz Udin yang di Mojogenang itu, Mojokerto, sanadnya seperti Rasulullah. Ini tidak puas ilmunya, masih ambil dia sanad lagi. Sanad ini yang silsilah kepada gurunya. Ambil sanad tadi Ustaz Mursidi. Ustaz Mursidi ini muridnya Habib Abbas Al-Maliki. Jadi dia punya 2 jalur sanadnya, baik kepada Ustaz Mansur, baik kepada Ustaz Mursidi sampai kepada Syekh Abbas sampai Rasulullah. Ini bagaimana? Coba kita melihat anak-anak yang laki-laki apanya nih? Dia dari Bangil, mondok di Bangil, yang kita ke Bangil semua. Tapi dia banyak tahfidz. Di Jepara tempatnya itu tempat banyak ahli itu. Tapi dia dikirim ke sini untuk memberi motivasi kita bersama, khususnya santri-santri saya. Bagaimana saya ini dekat-dekat saja tidak hafid kondisi dengan ini dari Bangil ke sini masih menjadi tahfidz dan hafidz oleh Allah SWT. Amin, mudah-mudahan menjadi pendorong bagi anak-anak kita ini. Jadi ini Ustaz tadi Allah kirim ini untuk buat contoh anak kita untuk lebih semangat lagi. Jadi tadi yang 4 ini putri, ada yang 4 tahun, 5 tahun, 8 tahun. Karena di sini ini tahfidz ini tidak ambil cepat hafal. Ada Pak dikali kata 1 tahun, dari Jawa 4 tahun sampai di sini diulang tidak ada sudah. Ada yang ngulang, ada murid saya dikirim ke pondok, sudah di wisuda, sampai di sini masih ngulang lagi 2 tahun. Jadi ini mutinya termasuk yang bahil, kerek berikai. Artinya jika tidak tepat tidak mau dinaikkan. Diulang lagi, diulang. Makanya lama. Pak insyaallah yang wisuda ini mudah-mudahan lekat hafalnya di sini sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti kemarin sudah ibunya nyimak. Jadi sebelum wisuda ini kemarin hafal, harus menghafalkan, orang tuanya hadir. Alhamdulillah orang tuanya yang hanya bertahan 2 jam saja. Kata saya sudah ada 10 hari dan terpamit di luar sibuk katanya. Bagaimana ini ustadznya yang setiap tahun tiap jam, orang tuanya coba bapaknya saja di sini netenin anaknya itu hafalkan 10 juz. Insya Allah saya pasti pinggannya panas. Ini berapa orang beratnya ini? Dan alhamdulillah bukan menganukan mutinya, bukan. Mutinya ini telah mengikuti tahfidz nasional 5 kali. Yang dia di juri internasional. Dan ketepatan salah satu gurunya mutinya ini adalah juri internasional yang hafidz nomor 2 seluruh dunia di Suriah. Pak insyaallah tahun depan ini banyak yang mau disuda. Pak insyaallah beliau mau nanti datang untuk mensuda putra-putri Al-Jihad. Amin ya rabbal alamin. Inilah bukan satu kebanggaan tapi satu syukur kepada Allah SWT. Mudah-mudahan berhasil mendapat doa Allah. Karena saya takut tuh. Saya pada suatu saat ada Mas Totonya bilang, Bibi, Buya Zain, mudir pimpinan Dalwa Bangil, mau nelpon Abi. Seumur-umur tidak tahu nelpon. Dia cari nomornya saya, hanya dapat pas jam 5 nelpon. Mas, karena dulu saya ini kan waktu muda, bilangnya Mas. Sampai sekarang belum jadi ustadz apalagi kiai. Jadi masih muda, saya 23, umurnya umur 14 tahun. Masih belajar kawin terus jadi beneran. Jadi alhamdulillah sudah begitu. Mas dulu
Sampai sekarang yang tua-tua sampai sekarang masih bilang emas. Alhamdulillah emas tambah mahal memang ya. Sudah tua ini diubah Abi Umi. Anak kita sekarang Abi Umi. Tidak ada yang bilang Buya, Ustadz, Muallim. Tidak ada kiai itu. Jadi sekarang bilangnya masih Abi Umi. Tapi sekarang sudah tahu diri. Mungkin saya sudah mau berangkat. Mudah doa dalam Allah SWT. Jika mungkin panjang 2 tahun 3 tahun akan diubah balakek babi ini. Dan ini ya. Jadi buat jauh tidak ada. Kita khutbatul saja. Menjadi pembantunya santri, bukan nama. Ada bagaimana? Yang saya takut apa kata Habib Husin? Sudah nelpon, ya saya ya mas, tolong saya mas, karena emas ini pengganti Buya. Emas orang dekat dengan Buya. Saya minta doa kepada Allah. Saya takut, saya tidak bangga pondok dakwah ini besar, megah. Santrinya puluhan ribu, alumnya banyak jadi ulama, banyak jadi mubalik, banyak khutbah. Saya tidak bangga. Ini yang getar-getar ke hati saya. Doakan mas, saya tunggu tidak ikhlas kepada Allah. Doa mudah-mudahan jadi saya jadi orang ikhlas. Ya Habib, apalagi saya ya Habib. Tidak benar itu mas. Ini pak, yang takutnya ini ikhlas. Setan itu lebih pandai dari segalanya. Jika yang dicoba SD, yang dikirim oleh setan SMP. Jadi yang dikirim yang SMP, yang dicoba SMP, yang dikirim SMA. Tamat SMA dikirim S1. Jika ustadz dikirim kiai. Jika kiai dikirimnya setannya syekh. Artinya lebih pandai lagi caranya merayu. Satu yang paling sulit di hati kita. Ini termasuk kita sendiri. Riya, sombong, takabur, sum'ah, ujub, ini Allah. Maka pantas. Yang sebilang kulnas helka. Semua manusia akan celaka. Manusia akan celaka semua. Kayak kita tepung di air, rontok semua. Illal muslimun, kecuali orang yang Islam. Mudah-mudahan selamat. Tapi di ayat lagi, al muslimun halka illal mu'minun. Orang Islam semuanya celaka. Ya, orang Islam celaka bagi mereka Islam. Illal mu'minun, kecuali Islam yang beriman kepada Allah. Tinggal sedikit tepungnya. Masih di ayat lagi. Al mu'minuna halka illal amilun. Ini yang kita takutin. Orang Islam yang beriman masih celaka jatuh ke neraka. Kecuali orang beramal. Puasa, zakat, haji, sholat, tahajud, zikir, semuanya. Zakat banyak-banyak. Tapi apa? Al amiluna halka illal muhlisun. Orang yang beramal, puasa, zikir, wirid, sholat, ngaji, maurah, semuanya masih celaka. Kecuali yang selamat orang yang ikhlas. Pantan Habib tadi minta doanya ikhlas, termasuk saya. Doakan Bapak menjadi orang yang ikhlas. Jika tidak sia-sia semuanya perjuangan ini. Tidak ada artinya. Zakat, puasa, zikir, wirid, ngajar. Jika di hati masih ada penyakit-penyakit hasud, riya, sombong, takabur, sum'ah, marah, ujub, waduh billahi minta ya Allah ampuni semua di roh kami. Ini yang takut Pak. Jadi doakan mudah-mudahan kami Bapak dan putra menjadi orang yang ikhlas bersatu bersama dengan baginda sampai surga nanti. Inilah Bapak sekalian bagaimana beratnya putra putri Bapak yang ada di sini. Dan hari ini ada yang bagian pada pengabdian yang sudah selesai. Jadi ada 2 pengajian Pak. Jika yang mau pulang ini, tapi jangan sekarang ya. Besok sudah bisa Bapak ngantar undangan. Jadi kalau mau undang-undang orang sudah boleh. Mau 5 tetel betul oleh. Jadi ini yang sudah. Insya Allah mudah-mudahan bisa. Kedua, anak yang telah mengabdi masih tetap di al-jihad, ingin tetap belajar nambah ilmu karena ilmu tidak terbatas. Terus udhurul imam minal mahdi ilal lahdi. Ketua ilmu dari baikmu sampai meninggal terus. Nah, saya pun harus meninggal. Saya pun karena saya belajar tapi tidak tahu. Jadi anak kita yang telah mengabdi dan anak kita masih senang di sini untuk tak usah bayar. Anak yang selesai mengabdi masih senang nanti tapi ke barat tak taruhan ini kemana, nganggur, bingung, menghayal, akhirnya teler, sudah tetap di al-jihad saya. Dan dapat saya beri makan, tidak usah bayar. Tinggal melatih adik-adiknya sambil mengajar, sambil belajar. Paham ya Pak? Jadi Bapak anaknya nanti kelihatannya
kayak kebingungan, kirim lagi ke sini. Ini Ustaz kelihatannya kayak mau teler Ustaz. Jadi servis lagi di sini apa? Jadi anak saya mau kawin saya tak kawinin. Kemarin saya masih kawinkan Syarifah. Saya punya yatimah, tidak punya ini dikawinkan di sini. Banyak sudah santri-santri yang kita kawinkan. Ini masih kurang apa? Karena saya jika begini ini yang saya mau berpisah dengan anak saya. Jadi lebih sedih dari bapak. Karena jika bapak mungkin berpisah, tapi saya berpisah dari berjemaah bersama, ngaji bersama, doa bersama, makan bersama. Tapi yang baru tamat sekarang, ini mohon bapak wali murid, yang tamat memang perjanjian dari zaman dulu. Wajib santri mengabdi 1 tahun. Sudah itu baru bebas, yang seperti tadi yang sudah mengabdi ini bebas. Yang ini 1 tahun mengabdi masih diperbaiki akhlaknya, apanya diperbaiki. 1 tahun. Mudah-mudahan setelah mengabdi dapat berkah oleh Allah Ta'ala. Yang tidak mengabdi, ya mudah-mudahan. Tapi berarti tidak mempunyai al-wa'du dainun. Jadi itu hutang. Tapi boleh tidak mengabdi jika dia mau melanjutkan pendidikannya ke Jawa. Jika ada santri tidak mengabdi tahun ini, boleh tapi mengabdi ke Jawa. Nanti jika sudah tamat di Jawa, baru mengabdi ke Al-Jihad. Dengan Ibnu Amin, ya Rabbal Alamin. Banyak itu. Yang Sidogiri, Ganjari, Sarang. Tamat, bolak lagi. Yang dari Yaman. Almarhum Ari Ridho sampai 8 tahun sudah di Yaman ke sini. Muntaha 6 tahun, almarhum Romli sampai 4 tahun sampai almarhum semua sudah diambil. Mudah lebih senang di sisi Rasulullah SAW. Mudah dia menjemput saya nanti dan bapak-bapak sekalian. Ini bukan apa? Enggak saya anukan anak bapak dimatangkan lagi 1 tahun. Malah jika tadi masih senang di sini tanggungan saya. Tadi ya tahfidz ada 3. 1 hafal biasa, tidak sampai ambil sanad, hanya beri piagam kecil. 2 hafidz yang sampai ambil sanad, itu fasih plus 1 itu dapat tadi adalah sanad. Dapat ijazah. Sanad ini adalah ijazah, guru-gurunya sampai ke perintah dan dia dapat mengajar bagian tahfidz. Yang ketiga, ini hafidz fasih plus 2. Artinya anak bapak jika sudah berkumpul 1 hari dia bisa kecil 1 juz, tidak boleh salah 10. Tamat, lulus 3 juz sehari, lulus 5 juz sehari, baru yang terakhir 10 juz 1 hari. Jika mampu ini 1 hari 10 juz, 3 hari hatam, 10 hataman, langsung tiket umroh. Allah SWT Muhammad. Sudah 4 yang lulus, laki-laki 1, perempuan 3. Mudah-mudahan salah satu nanti anak-anak ada atau semuanya lulus. Insya Allah Abi usahakan untuk umroh. Apa? Murojaah langsung di raudhah depan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bahagianya kita? Punya anak mentor Al-Qur'an hafilannya kepada Rasulullah SAW langsung. Waktu itu di butiknya ada Firda yang hafidh, itu Bapak ini ada mungkin Firda. Ini hafidh beri umroh. Orang tahu siapa itulah haji di raudhah ini, jangankan kita duduk saja lama sedikit udah dilemparkan oleh askar polisi. Tepat di mutinya ini waktu di raudhah kan ada niat ingin murojaah walaupun sedikit, ingin mengulang hafizannya di raudhah tempat Rasulullah SAW. Ya namanya Pak, sudah itu. Jadi mekik tak terasa. Ditanyakan oleh askar, oleh polisi wanita. Kenapa kamu? Saya kesini ini saya mau murojaah, mau mengatakan hafalan ke Rasulullah. Kamu hafizah, insyaallah. Ini beri tempat Pak. Inilah barokahnya Rasulullah SAW orang kena hafiz. Di mana di raudhah ini beri tempat? Dia sudah kamu ngapalkan di sini. Kurang lebih dapat 3 juz, baru pergi si polisi ini. Peta. Nah ini udah habis, perempuan diganti laki-laki. Nanti kamu doakannya mudah-mudahan anak saya sempat dengan kamu Allah SWT Muhammad. Ini mah di raudhah bisa ngaji 3 juz. Barokahnya Al-Qur'an. Mudah-mudahan anak saya kayak sini nanti semuanya. Ini yang kita anukan. Tadi ada Amselati Ani, ada di bawangan Ibu Ustazah Fitri dan udah Ustazah Sam tadi anaknya Rosia. Ini bagian kilat qaidah nahu untuk cepat membaca
kitab. Tapi praktek bacanya kitab di bawah bimbingan Ustadz Khairi dan Ustadz Abdul Khalid. Pak insyaallah anak-anak ini untuk baca Al Karim dari Riyadhus Shalihin insyaallah bisa. Dan anak ini bisa ngajar untuk juga amsilati. Jadi di samping memang sistem yang lama tetap ada. Jadi Imriti, Alfiyah tetap ada. Jadi di sini saya Bapak berikan ustadz dan ustazahnya sebanyak 86 orang. Jika guru dan pak guru ini formalnya ini pak guru dan bu guru, ustazahnya 68 orang. Jadi santrinya hampir 600. Dari 600 ini lebih 100 ini anak saya. Anak saya. Kira-kira saya tuh minta sumbangan ke ibu, Bapak. Kecuali itu bulan dan makanan anak. Dari mana? Ustaz tidak digaji, hanya beri uang saku, dia pun tak bersih mandi. Tapi berapa puluh juta satu bulan. Itu dari Allah ya Allah. Listriknya siapa? Kurang lebih 5 juta listriknya saja. Hanya yang sekarang ini bukan untuk saya. Sekarang air sulit, saya beritahu kepada wali murid semuanya, hadir dan tidak hadir. Air sulit Pak, kemarin kita ambil depan masjid, air masih bersih. Itu satu bulan bensinnya habiskan 450 liter. Berapa juta Pak? Ini airnya sudah tidak bagus, tidak higienis atau mustakmal atau najis. Tidak dapat sekarang berusaha nyedot dari Kapuas. Langsung kurang hampir 1 kilo Pak. Ini sudah dicoba, sudah bisa kali. Ini kurang lebih habiskan 13 juta. Dan kemarin sudah daftar ke PDAM yang kita menambung untuk putra yang 1,5 in untuk di 1 in. Ini hampir 20 juta. Insya Allah 2-3 hari dipasang. Dan air ini tidak ngalir kecuali 2. 1 ditarik dengan listrik, kedua airnya bayar. Maka terus terang saya tidak mampu. Maka ditambah saya umumkan kepada ibu, mudah-mudahan ada rezekinya, ya Allah tambahin rezeki. Mudah-mudahan uangnya minyak makan diberikan ke listrik. Karena jangan makan minyak makan. Sulit ya. Sudah kelar mare, tono lah mare. Sudah buatkan ini. Jadi ada tambahan per bulan itu uang air 25.000. Siapa yang tidak setuju, tolong dah. Yang setuju itu tidak saya bilang. Yang tidak setuju saja. Tidak ikhlas. Tidak apa-apa yang tidak setuju. Ada tambahan 25.000 untuk mandi airnya anak-anak, sekarang airnya bersih. Karena apa? Karena air ini jika kemarin kita tidak minta itu 3 juta lebih uang bensinnya 1 bulan, tidak minta. Tapi 1 tahun habiskan mesin 1, 24 jam hidup. Dia karena mesin pecah tapi pakai keluaran Jepang. Kenapa apa? Kebanyakan panting. Yang itu lokalnya betul. Nah, ini sekarang 3 jalur dari Kapuas. Ledeng khusus dan ledeng umum. Ledeng umum artinya tempat mandi saya nanti orang juga disambungkan. Ini ya para ibu sekalian, saya terima kasih. Mohon kerjasamanya wali murid. Sekali lagi, jangan gampang mengizinkan anaknya kecuali yang penting. Jika selamatan kata Ustaz Sin, ada selamatan kecil-kecilan, sudahlah, kirim sajalah. Kirim 1 rantang. Untuk api, enggak, saya tidak usah dikirim. Tidak usah dikirim, masa mentah pun tidak apa. Artinya, ini 1 hari tidak ngaji, bab wudu saja. Tidak mungkin ustaznya besok akan mengajar bab wudu ke ini. Berarti terlewatkan. Bagaimana? Untuk jika anak kita ini punya kemauan, masih mau belajar tentang kawannya, kami mana dana? Kedua, jangan bapak berlebihan beri uang ke anaknya. Yang Anif bin Ajaib bin Nyata. Kirimannya ini sakut, tapi kirimannya anaknya ini lebih besar daripada uang bulanan. Uang makan 350, anaknya bisa 500. Karena anaknya rajin nyimpannya. Anak bapak nyimpan, di sini ada bank, 2 bank. 1 bank syariah, 2 bank bukopin. Tapi tidak bisa diambil itu Pak. Di bank syariah itu nyaman buk syariah.
Bambu kopin buk mopin melerocek tapi saya kalah. Ini yang anehnya. Makan, tolong anak-anak saya angkat tangan, ada yang kurang makan di Al-Jihad, tolong. Cukup? Kurang? Ini putri saya Pak sebentar setiap badan Isya tanya ini. Ada yang sakit? 2. Ada yang belum makan? Benar putri? 2 pertanyaan saya. Jangan saya tidur nyenyak, ada hati saya sakit tak bisa berobat. Masa yang sakit cepat beri obat, beri makan. Ada yang tidak makan, tolong ambil nasi saya. Ini bisa tanya Bapak, tahu Quran. Ya soal ikan makan tak makan itu enak. Jadi sini kata Amsilati belajar nahwu, anak-anak pandai. Kenapa tahu itu kok enak? Dimasak apa? Bukan dimasak soto. Tahu enak karena dimasak rofa katanya. Kok tidak dimasak kasro? Ya Pak. Tahu enak dimasak rofa atau tomat. Coba dimasak kasro jadi apa? Udah dimakan tahunya itu. Ini artinya jika makan tidak enak Al-Jihad bukan restoran. Jika tidur tidak enak bukan hotel. Prihatin. Satu kamar biasanya 10, ini isi 20. Tapi alhamdulillah anak bapak itu kerasan. Doakan mudah. Makanya saya tidak bisa terima anak orang kaya di Al-Jihad ini. Anak orang kaya itu apa? Jika anak orang kaya minta ini, minta itu, mau ngatur pondok ini. Minta TV, minta ini, sudah pondok lainnya. Tadi saja sudah jelas Bu, dari jam sana itu. Anaknya namanya saja orang tuanya bin Ahmad Fakir. Udah jelas itu. Bin Ahmad Fakir, bahwa fakir dia itu semua kita ini. Banyak. Tapi tidak apa. Bahkan Pak, dan lebih banyak lagi aitam, yatim, yang dari yatimah, syarifah dan sayyid di sini, dan juga banyak pada mu'allam. Banyak Pak. Daya dari Noya, dari Sintang, dari Kabang Sulu. Ini putra putri kami. Mudah-mudahan doakan jika ini saya sudah wakilkan. Takut pas saya ini terakhir, mudah-mudahan Allah beri umur yang berkah. Saya pasrahkan urusan pondok ini ke adik saya tadi Pak Syukur. Urusan pendirian taklimnya ini adalah kepada Ustadz Atoil dengan dan semua kakak beradiknya semuanya. Dan Al-Jihad tadi sudah dulu itu putra putri kami. Yang pertama tadi nyewa-nyewahnya suami Ustadz Herinya yang ada pondok Al-Husna di seberang sudah cukup retika sampai aliyahnya. Yang kedua di sini nanti niksa wanahnya suaminya Ustadz Zainal Arifin yang ada di Parikadu Gabuk Jama namanya Darul Falah. Yang ketiga, yang keempatnya tadi ini ada Ustadz Mubarak ada di sana itu malu-malu karena aminnya tadi karena belum kawin ya pemalu masih ngeram terus itu Syahrul Mubarak juga mantunya Syahrul Mubarak, anak saya namanya Syahrul Mubarak, diberi pondok sekali Baitul Mubarak. Biar banyak berokahnya. Itu yang ada di Paresero, uminya ada sini, Umi Aminah. Jadi anak saya ada 9, 2 petarangan, 2 induk dengan Umi Aisyah 7 diambil oleh satu di Mujahidah Asyahidah insyaallah. Hajjah Rabi'atul Adawiyah dan Umi Aminah punya anak 2 yang putri diambil waktu puasa namanya Alimatus Sana, mudah-mudahan menjadi salihah oleh Allah. Semua terakan kuburnya doakan temannya diangkat derajatnya besar bagi dalam salam. Mudah-mudahan menjemput kami besar ibu-ibu dan kakak-kakaknya nanti. Inilah Bapak sekalian, saya berwasiat kepada putra-putri kami, jadilah orang yang tawadhu, rendah hati. Semua ini bukan apa untuk pengabdian kepada Rabbi. Carilah keikhlasan. Walaupun ikhlas itu sulit. Kata-kata itulah sia-sia kita bekerja. Dan jangan anak-anak kita selalu menonjolkan jadi orang tawadhu. Tawadhu itu tidak ada orang yang lebih jelek dari kita. Tidak ada orang yang lebih bodoh dari kita. Tidak ada orang yang lebih besar dari kita. Karena kita itu untuk apa kita mencela orang. Kedua, Bapak, saya sudah berwasiat, mudah-mudahan tidak lupa. Saya jika meninggal, kuburannya diletakkan nanti di Al-Husna seberang. Karena di sini tidak ada. Jika ada yang beri tanah di sini, biar dikubur di sini pusatnya. Jadi di Al-Husna karena anak yang tertua namanya, biar adik-adiknya pergi ke sana sekalian. Satu rahim. Yang kedua,
tolong saya minta Bapak dan Ibu alumni semua santri dan santria, jika tidak ada pergilah ke umiknya, jika umiknya masih ada, tidak ada, jangan putuskan hubungan dengan Al-Jihad. Pak insya Allah sampai bersambung sampai hari kiamat nanti. Dan minta semua anak-anak yang wisuda hari ini yang akan pulang supaya tidak hilang santrinya, cepat bergabung kepada persatuan alumni kampung masing-masing. Dan alhamdulillah di Al-Jihad itu beberapa alumni di kampung, ada alumni bulanan, 3 bulan, ada tahunan. Saya sangat bangga untuk anak-anak itu bersatu rahim dengan kawan-kawannya saudaranya. Saya atas nama keluarga besar Pondok Pesantren Al-Jihad mengucap terima kasih kepada Wali Asatid dengan jerih payahnya semuanya tidak terkecuali, kepada kami Pak Syukur, kepada wali murid, santri dan santria yang telah menghidupkan pondok ini semata-mata di a'la'i kalimatillah untuk meninggikan kalimat Allah. Mudah-mudahan sekali lagi dengan kekurangan yang Allah maafkan segala dosa kita, menerima amal kita, dan mudah-mudahan kita berkumpul dengan baginda dengan berhuru-hurukan di surga nanti. Akhirnya terima kasih semua yang hadir. Mudah-mudahan berikan kemurahan yang telah anaknya berhasil meningkatkan lagi, tidak yang terlalu bangga. Ampunkan kepada Allah, mudah-mudahan kita jadi selamat di akhirat. Yang tidak berhasil, insya Allah tahun depan mudah-mudahan berhasil. Dan juga jika ada anak cucu tetangga ibu yang mau dimasukkan Al-Jihad, silakan tetap daftar. Terakhir 20 Ramadan. Syaratnya masih belum dikonsultasikan, nanti Pak Sotot yang sor. Dengan syarat ketat di Al-Jihad. Al-Jihad ketat sekali. Pacaran diberhentikan, berkelahi diberhentikan, keluar tanpa izin diberhentikan, berokok diberhentikan. Jadi apalagi HP yang terbesar itu yang paling tinggi di Al-Jihad. Ini perlu diambil. Jadi jangan dibilangkan anak-anak yang ini bilang enak untuk Al-Jihad. Enak kita tengah kota, jika keluar terus kita pesandah dia. Kita belok kanan Garuda Mitra, belok kiri Mitra Anda. Jangan kampanye itu. Kenapa? Karena Anda tidak akan tahu Garuda Mitra kecuali libur mau keluar dan masuk. Di sini tidak ada. Makanya di sini kenapa pakai cadar begini? Karena tidak ada batas lagi perempuan. Pondoknya tidak ada, kurang. Jadi terpaksa yang dipakai pagar adalah wajahnya. Dan alhamdulillah tidak ada yang berani negor laki-lakinya. Takut jika tegur yang kena darah giginya. Tekor ke sana telur. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan doa saya ibu selamat. Allah yang makari, Allah makari hatinya dan akhlaknya. Amin. Terima kasih sekali lagi, terima kasih Bapak yang pulang dan Ibu yang pulang dalam keadaan selamat sampai di rumah. Mudah-mudahan diberikan rezekinya yang banyak, hal yang fun. Yang tidak hadir, yang sakit mudah-mudahan sembuh. Yang sibuk oleh Allah dilamparkan, yang fakir dikayakan oleh Allah sampai nanti bisa berkumpul lagi. Akhirul kalam, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa madana min madadihi wa sawrihi wa anwarihi wa ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun istimali alati siwaki, di dalam menggunakan alat siwak. Bahwa dan ada pun siwak min sunanil wudu'i, dari beberapa, yaitu sebagian daripada beberapa sunnahnya wudu. Wiyadlaku siwaku, dan dimutlakkan apa siwak aidan juga alama yustaku bihi, atas sesuatu yang bisa dijadikan siwak bihi dengan min arokin wa nawihi, dengan kayu dari kayu ayar atau seumpamanya kayu arok. Wa siwaku, dan ada pun siwak mustahabun, yaitu sangat disunnahkan fi kulli halin, di dalam setiap keadaan. Wala yukrahu, dan tidak dimakruhkan apa siwak tanzihan dengan makruh tanzih. Illa ba'da zawali, kecuali setelah lengsernya matahari, lisoimi, bagi orang yang berpuasa. Fardhan, baik puasa wajib, atau naflan atau sunnah. Wa tazudul karahatu, dan hilang apa kemakruhan, bi ghurubi syamsi, sebab terbenamnya matahari.
Waqtarun Nawawiyu, dan berpendapat siapa Imam Nawawi ada mal karahati mutlakun, pada tidak adanya kemakruhan secara mutlak. Wahwa, dan ada pun siwak fi salah satu mawari'an, dalam 3 beberapa tempat, asatu istihbaban, sangat-sangat dianjurkan, min khairiha, dari senangnya 3. Ahaduha, ada pun yang pertama dan yang ketiga, inda takhajuril fami min azmin, ketika berubahnya mulut, min azmin, dari diam yang lama. Kila dikatakan azam huwa sukudun tawilun, diam yang lama. Wakila, dan dikatakan juga huwa, ada pun azam tarakul akli, yaitu meninggalkan makan. Wa innama, dan sesungguhnya qala berkata sebagai musannif, wa ghairihi, dan selain azam, liyasmila, agar mencakupi tahayurul fami, apa berubahnya mulut, bi ghairi azmin, dengan selain azam, ka'akli zirihin karihin, seperti memakan sesuatu yang berbau tidak sedap, minataumin, dari bawang putih, wa basalin, dan bawang merah, wa ghairihi, dan selain keduanya. Wa tsani, dan ada pun yang kedua, indal qiyami, ketika berdiri, minan naumi, ai al istiqozi, ketika bangun, minan naumi, dari tidur. Wa salisu, dan ada pun nomor 3, indal qiyami, yaitu ketika berdiri, ila sholati, untuk sholat fardhu, baik sholat fardu atau sholat sunnah. Jadi pada penjelasan kali ini kita menjelaskan tentang siwak, bahwa dan ada pun siwak, yaitu sebagian daripada sunnahnya wudu. Jadi siwak tersebut sunnahnya daripada wudu. Sampai-sampai Rasulullah pernah bersabda, laula asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki fi kulli wudu'in. Andaikan, kata Rasulullah, andaikan tidak memberatkan bagi umatku, maka akan aku anjurkan, akan aku wajibkan siwak untuk dalam setiap wudu. Jadi setiap wudu, kalau kata Rasulullah, andaikan tidak memberatkan bagi umatnya, maka Rasulullah pasti mewajibkan kita untuk melakukan siwak tatkala berwudu. Yadlaku siwaku aidan, dan siwak juga dimutlakan. Maksudnya siwak bisa dijadikan sifat, yaitu sesuatu dari kayu arok atau seumpamanya kayu arok. Ingat, kayu arok dan seumpamanya kayu arok, bukan tembakau sama kapasnya. Maksudnya rokok. Nah, ini siwaknya. Tunggu dulu. Nah, ini yang saya pegang siwak, terbuat dari kayu arok. Nah, ini karena dapat sedekah dari Mas Soto ketika Mas Soto berada di kota Mekah, bawakan santri-santrinya satu persatu dikasih siwak. Alhamdulillah. Wasiwak, dan siwak ini sangat-sangat disunnahkan di dalam setiap keadaan, fi kulli halin, dengan syarat fihi barrun wa salahun, yang dimana keadaan tersebut ada unsur kebaikannya, seperti membaca Al-Quran atau membaca hadis, baca ilmu syariat, masuk masjid. Dan terlebih penting juga, yang paling penting nih, siwak, yaitu siwak itu annahu yusahilu khurujal ruh. Siwak yang paling penting kegunaannya bagi kita indah ihtidar ketika sakaratul maut. Peran siwak ini yaitu kita ini dipermudah untuk keluarnya ruh. Subhanallah. Dan siwak illa ba'da zawali lisoimi, kecuali bagi setelah lengsernya matahari bagi orang yang berpuasa, baik itu puasa sunnah ataupun puasa wajib. Nah, pagi ini nanti nih nak berpuasa bentar lagi. Nah, jadi ketika lengsernya matahari atau waktu zuhur, nah kita tidak disunahkan lagi menggunakan siwak. Kalau sebelum waktu zuhur tidak apa-apa. Ya, kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, baunya mulut orang yang berpuasa di sisi Allah, indallah atyabu min rihimis, yaitu lebih harum dari baunya minyak misik. Nah, nanti ibu-ibu atau suaminya sedang puasa, nanti dah sore-sore itu suruh nganga gitu. Itu insya Allah wangi bau misik. Nah, maksudnya ini di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Ya, kalau di sisi kita ya tidak tahu lah. Dan adapun siwak tersebut sangat-sangat dianjurkan dalam 3 keadaan.
Dan cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rizky Ardiansyah dengan rata-rata nilai 88,8.